Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Abi Gumelar, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Dede Ihsan Muhammad R. NIM 1900681. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Departemen Kepelatihan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas B. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu yang pertama untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu. Dan yang kedua, semoga ini dapat membantu rekan-rekan atau saudara-saudara yang membutuhkan. Baiklah, selanjutnya kita mulai kepada pembahasan materi. Adapun materi yang dibahas pada kali ini yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Langsung saja, Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem merupakan suatu kesatuan yang bagian-bagiannya mempunyai hubungan saling kerjasama untuk tujuan tertentu. Dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun yang menjadikan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis, hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang ketiga, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Dan yang selanjutnya, susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan membentuk piramidal. Dan yang kelima terakhir, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pada seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri. Bila mana dikelompokkan kembali pada kedudukan dan fungsi Pancasila, maka akan kembali lagi kepada dua poin yang penting, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai atau dalam bahasa Inggris value system yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Adapun pandangan yang diyakini kebenarannya itu menimbulkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan dalam sikap
dan tingkah laku perbuatan serta kebiasaannya sehari-hari. Di sisi lain, pandangan itu menjadi motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Yaitu diantaranya mengetahui cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa itu seperti apa, serta mengetahui gagasan kejiwaan apa saja yang akan coba diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan nilai-nilai itu adalah buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik atau layak. Jadi, nilai-nilai dalam Pancasila itu dirumus oleh para pendiri bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan inovasi-inovasi sehingga kehidupan rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia dapat lebih baik dari zaman ke zamannya. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian. Jadi mereka menciptakan keseimbangan antara kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian. Tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini yang membedakannya dengan masyarakat Indonesia dan bangsa lainnya. Kenyataan demikian itu merupakan suatu kenyataan yang objektif yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai dalam corak, watak, ciri masyarakat Indonesia itu adalah suatu nilai yang dapat membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dengan kata lain, sebagai identitas masyarakat atau bangsa Indonesia. Dan juga sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, rumus kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila terdiri atas 5 sila. Pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Adapun pengertian daripada sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kenyataan yang utuh. Lazimnya sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu tujuan sistem. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pada hakikatnya, setiap sila Pancasila merupakan suatu asas sendiri-sendiri, fungsi sendiri-sendiri. Namun demikian, secara keseluruhan, adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan bersama suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi dalam sila-sila Pancasila itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri, tujuannya sendiri-sendiri, namun dalam hakikatnya yaitu suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban. Dalam arti, setiap sila merupakan unsur bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Dengan akibat, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya. Jadi, setiap sila-sila dari Pancasila itu saling bergantungan satu sama lainnya. Sila-sila Pancasila. Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat sistematis yang digunakan untuk menggambarkan sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan luas, kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, di negara Kesatuan Republik Indonesia, itu warga negaranya wajib untuk berketuhanan atau mempunyai kepercayaan atau beragama. Yang dimaksudkan agar memiliki tujuan dalam hidupnya dan memiliki pedoman dalam hidupnya, khususnya untuk dirinya pribadi. Dan yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Indonesia, tidak hanya satu agama atau kepercayaan, melainkan di Indonesia satu-satunya negara yang memiliki beragam kepercayaan, di antaranya Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yaitu tujuannya untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab. Jadi tidak hanya memihak kepada satu kepercayaan saja. Ini sebagai contohnya saja. Persatuan Indonesia. Nah, dari tujuan yang tadi untuk mewujudkan satu yaitu persatuan Indonesia. Setelah adil, maka akan terjadinya persatuan antara warga negara Indonesia. Selanjutnya, agar rakyat bisa bijaksana dalam menentukan keputusan, dalam menentukan pilihan, tidak pandang bulu, dalam menentukan keputusan atau kebijakan, sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin inilah yang disebut dengan saling keterkaitan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Apabila kita hanya mementingkan keadilan sosial saja tanpa melihat sila-sila yang lainnya, yaitu contohnya persatuan Indonesia, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan ketuhanan yang Maha Esa, maka penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan terjadinya chaos atau kekacauan. Selanjutnya, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk, tunggal, juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Substansi Pancasila adalah nilai-nilai. Sebagai pedoman negara adalah norma-norma dan aktualisasinya merupakan realisasi konkret Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 merupakan cita-cita harapan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikutip dari Kailani 2013. Adapun inti dari sila-sila Pancasila adalah yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki inti sila Tuhan yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Persatuan Indonesia, suatu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan poin ketiga ini yaitu di Indonesia itu beragam
suku, budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya, tetapi dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Ini sudah jelas untuk menjalankan atau membantu juga dalam poin ketiga. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi hakikatnya. Jadi kita tidak hanya memikirkan keuntungan untuk diri kita pribadi saja, melainkan orang lain juga harus dipertimbangkan. Karena kita juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, dalam hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan kita hanya meminta haknya saja, tetapi kita tidak menjalankan kewajibannya. Teori tentang nilai, yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Max Scheler, nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Jadi menurut Max Scheler itu nilai ada 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan yaitu nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang dan menderita. Jadi dalam nilai kenikmatan ini terdapat 2 unsur pokok, yaitu nilai yang mengenakan dan yang tidak mengenakan. Mungkin untuk contohnya nilai yang mengenakan yaitu nilai yang bersifat positif, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Ataupun nilai perilaku yang membuat orang lain itu bahagia atau senang atau merasa terbantu atau merasa dihormati. Contohnya berbagi makanan dengan tetangga, terus saling memberikan informasi yang penting terkait perkembangan situasi negara, dan lain sebagainya. Adapun nilai yang tidak mengenakan yaitu mungkin dalam perilaku kita membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman atau merugikan, perilaku yang merugikan orang lain. Contohnya di kalangan pejabat mungkin melakukan korupsi dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti kalau di hutan itu terdapat illegal logging disebutnya, atau penebangan hutan liar, itu kan merugikan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, nilai kehidupan. Yaitu nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran. Mungkin ini sudah dapat dirasakan oleh kita pribadi masing-masing. Selanjutnya, nilai kejiwaan. Nilai tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan seperti keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Mungkin untuk nilai kejiwaan ini lebih intern atau lebih gimana ya istilahnya, lebih personal. Karena kan contoh, seseorang belum tentu bahagia apabila dia memperlihatkan perilaku yang ceria atau lain sebagainya. Bisa saja dia kelihatan ceria, tetapi di sisi lain dia sedang mendapatkan tekanan atau beban yang tidak dapat orang lain lihat atau rasakan. Namun dia menyembunyikannya gitu. Dan selanjutnya nilai kerohanian. Terdapat nilai yang suci dan tidak suci. Nilai seperti ini terutama dari nilai-nilai pribadi. Jadi nilai kerohanian ini lebih kepada niat kita dalam melakukan suatu perbuatan. Ada niatnya yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tetapi apabila kita niat melakukan sesuatu dengan niat yang buruk, maka akan menghasilkan sesuatu yang buruk juga, yang merugikan diri kita, menjadikan madorot kepada kita dan merugikan orang lain. Selanjutnya, implementasi sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari.
Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap warga negara, setiap penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana negara, dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Kailan 2013. Adapun dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Masuk kepada nilai dasar. Nilai dasar ini adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Jadi nilai dasar ini merupakan landasan atau sebagai acuan dalam nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak dapat diganggu-gugat atau tidak dapat dirubah, tidak perlu dipertanyakan lagi karena nilai ini sudah mutlak ada dalam dalam sila-sila Pancasila, terkandung dalam sila-sila Pancasila. Adapun nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Jadi nilai instrumental ini merupakan cabang daripada nilai dasar atau sebagai pembantu nilai-nilai dasar. Contoh pengembangannya yaitu Undang-Undang 1945, contohnya peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan daerah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Selanjutnya nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Jadi kalau menurut saya pribadi, nilai praksis ini lebih kepada output daripada nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi apakah dalam proses pengimplementasiannya itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, benar-benar terrealisasi dalam masyarakat, atau malah sebaliknya. Dan ini ditentukan hasilnya itu menjadi satu nilai praksis. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental seperti yang sudah tadi dibahas. Dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin ini lebih kepada pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu tampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Ini menunjukkan Pancasila itu sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang sudah tadi saya sampaikan pada materi ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan yang lainnya untuk tujuan tertentu secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Semata-mata kesalahan datang dari saya dan kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.